Shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita hari ini ialah Jadilah sahabat bagi sesamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mengambil apa yang bukan milik kita adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang mana kalau itu sedikit, oh itu tidak mengapa. Ambil sedikit, tidak mengapa. Curi sedikit, tidak mengapa. Mengambil asal tidak ketahuan, oh itu tidak mengapa. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, apalagi yang namanya memeras, merampas, membuat orang lain susah dengan tidak memberikan upah, yang mana itu menjadi haknya. Nah, hal itu dilarang tegas dan tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam hukum Taurat, titah ke-8 juga dikatakan demikian, jangan mencuri. Di mana maksud daripada titah itu, yang mana harta, uang daripada sesama kita itu tidak boleh diambil. Atau bahkan juga dengan menggunakan tipu daya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, bila Allah adalah kudus, bila Allah adalah pencipta, dan bila Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada,
Maka Allah merancang segala yang diciptakannya agar senantiasa terpelihara dengan baik. Ini yang kita lihat. Bahwa juga grand design kita sebagai ciptaan yang paling istimewa daripada segala ciptaan itu hendak dikembalikan. Yang mana kita tidak menjadi mangsa dan memangsa sesama. Kita tidak menjadi korban dan mengorbankan sesama. Semuanya agar tercipta kehidupan yang teratur dengan baik, di mana keadilan itu sungguh-sungguh dirasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, andai kata hari-hari kita memang diisi dengan sikap yang saling memeras, yang saling merampas, yang saling menahan upah milik daripada orang lain, maka bukan orang lain itu saja yang kita korbankan, tetapi kita sudah melawan Tuhan, sebab Allah yang memberikan perintah ini untuk kita lakukan. Nah, ternyata sering sekali terjadi pada saat itu juga. Ada juga orang yang menahan upah para pekerja hariannya. Bahkan dibayarkan upahnya pada hari keesokan harinya kemudian. Bukan karena uang yang tidak ada. Tetapi kata menahan di sini diartikan dengan sengaja. Agar yang bekerja itu mengalami kesusahan. Kalau sudah demikian yang terjadi, berarti ada dosa. Ada keinginan ingin memperbudak orang lain. Bahkan nafkahnya, kehidupannya menjadi tertunda. Keluarga dan anak-anaknya merasakan akibat daripada perbuatan itu. Ada kehidupan yang semakin melarat karena mereka hanya mengharapkan upah harian itu. Nah, oleh sebab itu bila kita mengatakan bahwa hidup kita adalah hasil karya Allah, bila hidup kita memperoleh segala-galanya dari Tuhan, bahkan dosa-dosa kita diampuni dan ditebus oleh Yesus Kristus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berlaku kasar, untuk berlaku tamak, untuk berlaku curang terhadap sesama. Maka ada 3 pesan daripada renungan ini. Yang pertama, jadilah sahabat bagi sesama, seperti judul renungan kita. Artinya, jangan serakah. Perbuatan menindas adalah perbuatan orang-orang yang belum menghayati akan pengorbanan kasih daripada Yesus Kristus. Maka pahami dan hargailah sesama kita. Berilah apa yang menjadi haknya. Dan jangan menghalang-halangi orang lain untuk menikmati kebahagiaan itu. Jangan menghalang-halangi orang lain untuk menikmati kebahagiaan yang harusnya menjadi miliknya. Yang kedua dikatakan, milikilah hati nurani yang bersih dan tulus. Agar kita tidak tergoda di dalam hal-hal yang jahat, maka kuncinya adalah selidikilah hati nurani kita. Firman Tuhan mengatakan, manusia melihat apa yang ada di depan mata. Atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Allah memperhatikan, Allah menyelidiki, Allah mengetahui seluruh hati kita. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan bahwa kita semua adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bila orang-orang yang ada di sekitar kita adalah pribadi yang dipandang berharga di hadapan Tuhan, maka kita juga harus menuruti dan mengikutinya. Kita tanamkanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bila saat ini banyak orang yang tertarik akan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan
yang sedang berkembang pada zaman ini, itu adalah satu hal yang baik. Tetapi satu hal yang amat baik yang tidak boleh kita lupakan adalah kita juga harus mengajarkan bagaimana orang untuk memiliki hati nurani supaya dia berbuat baik. Maka mulailah itu dari diri kita, mulailah itu dari keluarga kita, ajarkanlah itu kepada anak-anak, kepada seluruh orang lain yang ada di sekitar kita. Dikatakan, siapakah yang akan membalaskan kejahatan bila kita berbuat jahat, curang terhadap orang lain? Dikatakan dalam firman Tuhan, Ia akan memberikan pembalasannya. Maka jadilah yang terbaik bagi Allah dan juga bagi sesamamu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, buat kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau memperkenankan kami kembali pada pagi hari yang indah ini, menikmati anugerah kemurahan di dalam kesehatan, di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh membuat kami bersuka cita karena Tuhan. Maka pada hari ini juga hati kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dan di dalam rasa syukur itu kami ingin senantiasa dekat kepada Tuhan di dalam firman. Firman-Mu telah menyapa kami agar kami menjadi sahabat bagi sesama. Agar kami berbuat baik terhadap sesama. Tidak menghalang-halangi kebahagiaan yang seharusnya dinikmati oleh sesama kami. Tetapi biarlah kami yang telah menikmati anugerah kemurahan-Mu, keselamatan di dalam penebusan oleh Yesus Kristus, sehingga hidup kami dibebaskan dari perhambaan dosa. Maka kami juga menjadi pribadi yang bermurah hati bagi sesama kami. Berkatilah seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan ini. Biarlah kehidupan mereka ditopang, diteguhkan, dan dikuatkan hanya karena firman-Mu. Sehingga hidup mereka terberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk menunjukkan segala apa yang baik di dalam kehidupan ini. Terkhusus bila mana ada yang sedang bergumul, ada yang bersusah payah, ada yang sedang sakit. Ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu kepada mereka. Topang mereka, dan biarlah pemulihan yang sempurna, keselamatan yang daripada Allah, Engkau nyatakan, menyelamatkan, membebaskan seluruh saudara-saudara kami yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Semangat dan tetap semangat. Jaga tetap diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker selalu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.